Lebih dari sepertiga isi Al-Baqarah adalah kisah tentang Bani Israel. Belum lagi ditambah surat dan ayat-ayat yang lain yang berkisah tentang mereka. Nabi dan Rasul yang nama-nama mereka disebut Al-Quran, sebagian besar juga terdiri dari dan turun kepada mereka. Berarti menambah panjang lagi ayat-ayat yang berbicara mengenai Bani Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang belajar dari sisi gelap Bani Israel. Bani Israel adalah anak-anak Israel. Kata Israel atau kadang juga ditulis Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam, putra Nabi Ishak alaihissalam. Israel berarti cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Quran memiliki banyak ayat yang bercerita tentang Bani Israel, bahkan lebih banyak dari bangsa Arab sendiri. Tempat di mana Al-Quran turun dan Nabi Muhammad SAW lahir, tumbuh, dan hidup sampai wafat. Kata Israel sendiri misalnya, disebut Al-Quran sebanyak 43 kali. Kamus Quran Muhammad Fuad Abdul Baqi. Surat Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat. Panjang-panjang adalah yang surat terpanjang dalam Al-Quran. Lebih dari sepertiga isi Al-Baqarah adalah kisah tentang Bani Israel. Belum lagi ditambah surat dan ayat-ayat yang lain yang berkisah tentang mereka. Nabi dan Rasul yang nama-nama mereka disebut Al-Quran, sebagian besar juga terdiri dari dan turun kepada mereka. Berarti menambah panjang lagi ayat-ayat yang berbicara mengenai Bani Israel. Di samping sisi terang yang sudah dijelaskan sebelumnya, kisah Bani Israel di dalam Al-Quran lebih banyak mengungkap sisi-sisi gelap mereka, baik dalam hal kemanusiaan maupun keimanan, baik yang terjadi oleh mereka dan terhadap mereka sendiri, maupun dalam relasi mereka dengan bangsa atau suku-suku yang lain. Seperti biasa, Al-Quran tidak peduli dengan detail cerita, nama tokoh, tempat kejadian, apalagi waktu dan kronologinya. Yang menjadi perhatian utama Al-Quran adalah tentang pelajaran yang bisa diambil dari kisah-kisah tersebut. Yang eksplisit, pelajaran itu ditujukan kepada komunitas Nabi Muhammad SAW saat tuntun Al-Quran, yang berhadapan langsung dengan keturunan mereka atau yang mengikuti agama mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah. Komunitas Madinah sudah mencoba untuk menjadi seplural mungkin dengan pimpinan dan ikut serta Nabi Muhammad SAW. Sekalipun pada akhirnya Madinah tidak seplural yang diharapkan karena faktor-faktor sosial politik pada saat itu. Tetapi dinamika relasi antar berbagai pihak dan penerimaan serta perujukan pada nilai-nilai bersama masih ketara di berbagai ayat Al-Quran. Ini salah satu dimensi saja. Dimensi-dimensi lain dari kisah-kisah Bani Israel dalam Quran adalah soal karakter dasar manusia, beriman, ingkar, berbuat dosa, bertaubat, beriman lagi, dan ingkar lagi, serta bertaubat lagi. Tentu saja, hal ini mungkin dalam siklus berbagai generasi. Tidak terjadi dalam satu generasi, ada dimensi lain yang lebih spesifik, menyangkut satu persatu kisah dalam satu atau dua ayat tertentu. Sisi gelap pertama yang diungkap Al-Quran adalah isu kemanusiaan, yaitu pembantaian yang terjadi pada Bani Israel oleh salah satu Raja Fir'aun Mesir, di mana semua bayi laki-laki dirampas dan dibunuh, sementara mereka akan dijadikan budak untuk kepentingan Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam kemudian diutus untuk menyelamatkan mereka, membawa mereka keluar dari Mesir, dan akhirnya mereka selamat. Sementara Fir'aun sendiri bersama pasukannya tenggelam di Laut Merah ketika mengejar mereka. Ayat 49 hingga 50. Sekalipun mereka diselamatkan Nabi Musa alaihissalam, mereka ternyata tidak loyal kepadanya. Hanya ditinggal selama 40 hari. Mereka sudah menolak keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diminta Nabi Musa alaihi salam.
Mereka memilih menyembah anak sapi yang lebih visual. Tentu saja, Nabi Musa alaihissalam marah besar, dan mereka akhirnya bersedia kembali dan bertaubat kembali. Proses pertaubatan sendiri digambarkan cukup keras, yang secara literal bisa diartikan sebagai bunuh diri, demi memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 51-54. Sekalipun sudah ada pertaubatan yang keras ini, beberapa dari mereka masih saja menuntut untuk bisa bertemu dan ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, sebagaimana mereka bisa melihat anak sapi itu. Tentu saja tidak dipenuhi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan benda materi, tetapi pencipta segala materi, dan tidak sama dengan materi apapun. Mereka kembali diperlihatkan argumentasi yang lain tentang siklus kehidupan dan kematian pada ayat 55-56. Ayat-ayat di atas dalam konteks pembelajaran agama memperlihatkan karakter manusia yang selalu cenderung dan mudah tergoda pada hal-hal yang visual dan material, sehingga nilai-nilai yang abstrak biasanya akan diterjemahkan pada simbol-simbol yang lebih visual dan material. Disinilah lalu letak persoalan kelembagaan agama, ketika substansi nilai terprediksi dalam simbol yang kemudian diperebutkan, diperdebatkan, dan menjadi ajang konflik dan peperangan. Ketika mereka diminta untuk menetap di suatu lembah dengan kecukupan sumber-sumber air yang tersedia dan makanan hasil pertanian yang cukup lezat, sekalipun terbatas, kebanyakan dari mereka tidak tahan dan tidak sabar. Mereka ingin turun ke kota dan mencari makanan lain. Padahal ini semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabi-nabi mereka. Bisa jadi perintah ini terkait strategi pertahanan diri atau soal kemandirian pangan Bani Israel, tetapi mereka tetap menuntut turun ke kota dan mencari makanan lain. Sekali lagi mereka ingkar, tidak loyal, dan menyebabkan para nabi dan pimpinan mereka sendiri terbunuh. Justru dengan turun ke kota, sekalipun makanan yang mereka inginkan didapatkan di sana, tetapi mereka menjadi tergantung kepada penduduk kota, tidak mandiri dengan hasil tanaman sendiri. Mereka tinggalkan lembah mereka yang subur, sehingga kemudian mereka menjadi amat miskin, hina, lalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dianggap terlibat pembunuhan para nabi dan pimpinan mereka sendiri. Ayat 57-61. Ayat-ayat ini mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut terkait isu kemandirian ekonomi suatu bangsa secara khusus dan ketahanan segala sumber dayanya secara umum, ketergantungan yang eksesif pada orang lain, akibat nafsu konsumsi yang berlebihan bisa berakibat fatal pada nasib agama, ideologi, maupun sumber daya suatu bangsa. Akibat fatal ini dibahasakan Al-Quran, kemiskinan, kehinaan, kemarahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekafiran kepadanya, dan pembunuhan para nabi. Ayat berikutnya, ayat yang ke-62, agak unik, karena kandungannya tentang penerimaan 4 komunitas agama, tidak secara langsung memiliki korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya maupun setelahnya, tetapi ia bisa menjadi pengantar bagi sekumpulan ayat berikutnya, terutama dengan keterkaitannya pada ayat 75 dan 77 yang secara langsung berbicara tentang orang-orang di Madinah yang beriman pada Nabi Muhammad SAW. Tafsir ayat 62 ini akan dibicarakan lagi bersamaan dengan kedua ayat ini, 75 sampai 77. Ayat 63 dan 64 masih berbicara tentang sisi gelap Bani Israel ketika melanggar komitmen, sumpah, dan janji mereka sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ayat 65 dan 66 yang mengisahkan pelanggaran hari Sabtu yang sakral bagi mereka. Sementara ayat 67 sampai 74 adalah kisah ngeyel mereka ketika diminta menyembelih sapi betina. Perihal awal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya bersifat mutlak, sapi betina apapun, tetapi mereka terus mendesak dan bertanya, sapi betina seperti apa, usia berapa, warna apa? Setiap diberi jawaban, mengajukan kembali pertanyaan meminta yang lebih spesifik lagi. Padahal dengan pertanyaan dan jawaban ini justru membuat perintahnya menjadi sulit untuk diterapkan, sekalipun mungkin lebih jelas dan lebih spesifik.
Hal demikian bisa kita proyeksikan dalam kehidupan agama kita sehari-hari, bahwa ajaran atau perintah agama pada awalnya sangat sederhana dan mudah diterapkan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Tetapi kemudian di tangan akal budaya manusia, ia menjadi rumit, lebih teknis, bahkan syarat dan rukun yang seringkali justru menyulitkan para pemeluknya sendiri. Tujuan spesifikasi, detailisasi, dan teknisasi ajaran-ajaran agama terkadang tidak hanya datang dari para pemukanya, tetapi juga orang awam sendiri. Ketika dikasih doa misalnya, seseorang seringkali meminta penjelasan dari kiai atau ulama secara lebih teknis. Beberapa kali, kapan dibaca, syaratnya apa saja, padahal awalnya berdoa saja sudah cukup, tanpa apa syarat dan teknisnya. Hal yang sama juga dengan ibadah-ibadah, yang jika membaca Quran dan hadisnya, bisa jadi sangat simpel dan sederhana, tetapi jika merujuk pada pembahasan ulama tafsir dan fikih, maka di situ ada perdebatan sangat panjang dengan berbagai pandangan, mulai yang simpel, moderat, sampai yang sangat berat sekali. Tentu saja tradisi ini menarik, kaya, dan penting untuk mengantisipasi berbagai hal-hal yang mungkin terjadi. Tetapi jika perhatian besar umat lebih kepada hal-hal yang teknik, detail, dan spesifik, kita bisa kehilangan pesan dasar dan besar agama itu sendiri, yaitu menghadirkan moralitas kasih sayang pada semesta, rahmatan lil alamin. Dalam berbagai hadis, Nabi Muhammad sendiri sering meminta kita semua untuk membuat sesuatu menjadi lebih mudah, termasuk dalam hal beragama, tidak mempersulit dan membuat orang susah. Hadis riwayat Sahih Bukhari nomor 69. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.